setia, kami membutuhkan yang namanya Roh Kudus Tuhan, yang menolong kami, menasihati kami, menghibur kami, menguatkan setiap hati kami, dan juga membuat kami tahu apa yang harus kami lakukan yang paling berkenan di mata Tuhan dan yang sempurna. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana kami boleh memperingati bagaimana Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, dan biarlah itu tetap berlangsung dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, kami memberikan hati kami, hidup kami untuk menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya secara baik, supaya bisa diterima oleh seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan pada hari ini. Segala yang jahat dari roh ilah-ilah zaman ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percayakan waktu ini ke dalam pimpinan dan juga penguasaan Roh Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Selamat memperingati hari Pentakosta. Terima kasih Bang Oto sudah mengunggah lagu-lagu Pentakosta lama. Ya. Jadi saudara sekalian, kita diingatkan, saya juga teringat waktu kecil lagu kita seperti ini. Api Pentakosta menyala. Meskipun orang di luar sana bingung, ini api apa gitu ya. Apa sedang bakar-bakaran begitu ya. Tetapi memang itu alkitabiah saudara. Nanti kita akan membaca ayatnya, memang ada. Jadi kita sedang memperingati itu, dan saya akan berbicara mengenai kuasa Pentakosta saudara. Jangan dilupakan bahwa hari ini adalah hari di mana kita teringat bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Setuju saudara? Nah, dimanapun saudara berada, semoga konsentrasi, tidak berisik sendiri. Saya sudah bagikan materinya melalui grup jemaat, saudara bisa sambil baca di situ supaya saudara tidak terlalu kejauhan untuk melihat di sini. Pentakosta dimulai dari Upper Room, saudara. Upper Room Yerusalem. Upper itu di atas, jadi di loteng gitu loh. Jadi sejak zaman dulu itu memang ada loteng, saudara. Dan kemudian ada muncul lagi menara doa. Menara itu ada di menara, saudara. Ingat bahwa kalau misalnya di pantai itu suka ada menara untuk mengontrol pergerakan perahu kapal. Kemudian di bandara juga begitu, ada menara jaga di situ. Nah, diharapkan supaya istilah ini masuk kepada rumah tangga, punya menara doa seperti itu. Nah, saya ingatkan saudara bahwa dari minggu ketemu minggu, rupanya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kita coba merangkai sebuah analisa sendiri saudara. Jadi setiap harinya apakah kita terus bergantung sama Tuhan, bergantung sama Roh Tuhan, atau tidak saudara? Kalau ketemunya cuma hari Minggu saja, atau ketemunya cuma 2 minggu sekali, atau sebulan sekali di rumah Tuhan ini, dan kemudian di sini juga nggak terlalu serius untuk melakukannya, sia-sia saudara. Makanya yang paling sulit dalam pengembalaan itu bukan orang yang tidak hadir dalam jemaat, tetapi yang hadir di jemaat. Kita deteknya agak beda. Kalau sudah hadir pastinya seperti aman begitu ya. Jadi nggak usah ada teguran, nggak ada nasihat, dan kadang-kadang konsentrasi kepada yang tidak hadir. Siapa ya wilayah yang keluarganya nggak hadir pada hari ini, ataukah sakit, ataukah sedang sibuk, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak terlupa. Jadi saya ingatkan bahwa iblis tidak akan marah saudara datang ke ibadah, karena membuat para pelayan Tuhan akan tertipu. Tetapi sesungguhnya saudara sekalian, kita yang ada di sini, mari kita kembali kepada bahwa ini adalah penting. Kita ibadah tidak sampai 3 jam, kadang-kadang tidak sampai 4 jam untuk kita ada di sini. Jangan buru-buru saudara. Dan kemudian kalau ada acara apa-apa, tentunya ada jamnya lah. Misalnya ada orang, misalnya ada kegiatan keluarga besar, pastinya bisa kan dilakukan setelah ibadah. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Betul nggak saudara? Dan kebanyakan kalau itu keluarga besar itu adalah umat Kristen, kebanyakan minggunya, paginya mereka itu datang ke ibadah. Nggak mungkin lah dini hari pagi-pagi mereka sudah acara misalnya gitu, enggak. Pastinya tidak saudara.
Jadi pandailah mengatur waktu dengan baik. Jadi upper room Yerusalem itu disebut juga sebagai cenacle. Itu dari bahasa Latin cenaculum atau ruang makan, saudara. Kalau saudara ruang makan di mana, saudara? Ada yang di pojok, ada yang dekat warung, dekat apa gitu ya. Tetapi pada saat itu ruang makan itu ada sendiri dan mereka makan selalu bersama-sama. Nah, kalau kita itu yang paling duluan siapa? Misalnya, oh bapaknya atau ibunya atau anaknya gitu ya. Jadi untuk ngumpul bareng di satu jam makan itu susah banget. Juga disebut sebagai ruang atas, sebuah ruang yang dikategorikan ditemukan ada sebuah makam besar waktu itu dan kemudian dianggap itu sebagai makam Raja Daud yang ada di sekitaran wilayah itu. Kita belum pernah ke Israel, saudara, tetapi kalau saudara lihat di YouTube itu seperti itu katanya, saudara, yang biasanya dianggap sebagai tempat perjamuan akhir sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus melakukan tindakan pelayanan selanjutnya sebagai tempat perjamuan terakhir. Apa-apa kalau terakhir itu sesuatu loh ibu, bapak, saudara misalnya punya rumah di luar kota, kemudian saudara akan jual dan itu adalah malam terakhir saudara di situ. Aduh nak, kita akan pergi ya, kita akan pindah keluar kota. Yo, makanya anak-anak rapi-rapi. Aduh, kamarku nanti sudah aku tinggalkan, tidak ada di sini lagi. Jadi makanya tempat itu di upper room itu adalah tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, termasuk orang-orang Indonesia juga. Kita akan baca saudara di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13 tentang Pentakosta. Kita akan baca bergantian, saudara melihat yang ada di belakang atau di handphone saudara supaya kata-katanya sama ya. Pentakosta, saya ayat 1, saudara sekalian ayat 2 dan selanjutnya sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang kata-kata itu orang Galilea? Ya sama kan Bu dengan yang di depannya Bu. Ayat berapa sekarang? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sama-sama, tetapi yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi dalam istilah Pentakosta itu ada latar belakang Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, saudara. Di Perjanjian Lama, Pentakosta itu adalah perayaan umat Israel purba yang dirayakan pada hari ke-50. Makanya penta, ya, mono di tetra penta. Saya masih ingat itu, penta itu adalah yang ke-50. Pada hari ke-50 sesudah Pesah atau Paskah. Jadi Paskah di Perjanjian Lama itu adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kalau Paskah kita
dapat telur, saudara. Ya agak beda-beda dikit sih. Pada hari itu umat merayakan dua hal, yaitu kebaikan Allah karena panen yang berhasil, dan yang kedua adalah tentang pemberian hukum Taurat kepada Musa. Itu Pentakosta di zaman Perjanjian Lama. Kemudian di Perjanjian Baru, ketika tiba hari Pentakosta, Roh Kudus turun tercurah kepada para murid Yesus yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mengaruniakan hidup baru, kekuasaan baru, dan berkat yang disebut Petrus sebagai pengenapan nubuat Nabi Yoel yang mengatakan di Yoel 28 ayat 32, Yoel 2 ayat 28 sampai 32, hari Tuhan. Kemudian pada hari itu, daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Jadi dinubuatkan oleh kitab Yoel bahwa akan terjadi anak laki-laki dan perempuan, mereka akan mendapatkan nubuat-nubuat. Anak-anak kita apakah melakukan nubuat atau lubuat? Nah, saudara, ini harus kita betul-betul impikan, betul-betul kita doakan. Kalau tiap hari kita tidak mendoakannya, kita tidak mencari seperti rusa yang merindukan air, yang mereka begitu lari dengan cepat, kencang, saudara. Kalau saudara pengen tahu rusa itu sekencang apa, pergilah ke sebuah tempat yang banyak rusa. Ketika rusa lari, saudara ikutin rusa lari, maka dipastikan saudara akan ketinggalan. Nah, saudara lari dikejar anjing, tetapi rusa ingin mencium. Ketika ada kubangan air, dia akan melesat secepat kilat, dan ketika mendapatkan air itu, dia akan begitu minum dengan lahapnya. Apakah pencarian kita kepada Tuhan seperti itu, saudara? Anak-anak muda, engkau tidak cuma hidup untuk dirimu sendiri, untuk pendidikan dan masa depan, tetapi masa depan kekal itu lebih penting. Saya harapkan anak-anak muda mulai menghitung hari, detik demi detik. Penting, saudara, karena engkau hanya bergantung sama orang tua selama ini. Istilah kata apa-apa adalah orang tua. Saudara pulang ke rumah orang tua, saudara dibikinkan kamar oleh orang tua, saudara punya fasilitas, semuanya dibelikan oleh orang tua. Dan yang paling penting bagi anak-anak muda adalah sampai enggak kepada nubuat ini terjadi kepada kalian, mendapatkan sebuah pewahyuan yang daripada Tuhan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Para orang tua kita terus membangun rohani yang baik. Kalau kita cuma mendengarkan berita-berita, oh ini bagaimana ini misteri kematian Vina, sampai saudara tonton di filmnya tentang Vina, saudara. Banyak orang yang cari ke kuburannya Vin. Sebenarnya yang terjadi apa sih? Kita berharap rohnya Vina itu ngomong, oh yang membunuh itu ini kan diindikasi itu sebagai orang yang menyamar namanya. Tetapi banyak yang sedang digeluti, saudara. Indonesia itu kalau enggak viral, itu enggak diurusin, saudara. Jadi mesti diviralkan dulu baru diurusin. Nah, kita sedang mencari informasi tentang bagaimana memasukkan anak sekolah kita ke sekolah yang baru. Ada PPDB lah, ada pra-nya, kemudian ada juga waktu-waktu itu. Kadang orang pikir saya mesti cari informasi seperti apa yang paling baik. Masa cari ke Mbah Dukun? Mbah, anak saya mau meneruskan ini, yang paling baik mana? Enggak, tentunya kita mencari yang terbaik. Tuhan kasih mimpi kepada kami orang tua, yang terbaik bagaimana? Tetapi kita juga tidak begitu saja, karena mimpi itu tidak datang begitu saja. Ada beberapa mimpi yang begitu datang begitu saja. Tetapi kebanyakan melalui kita melihat tayangan. Saudara lagi suka nih melihat kalau anaknya mau ke SMA atau ke SMP, SMP terbaik di Depok 1, 2, 3, kebanyakan 10 kan.
Terus SMA terbaik, 10 SMA terbaik mana-mana saja yang mau kuliah. Kampus yang terbaik, kampus negeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah nyampe semuanya, oh anak-anak, ada nak di sini dekat kita. Setelah ngomongin masalah uang pembangunan, setelah ngomongin uang masuk, nak, kamu meneruskan usaha apa-apa aja lah ya. Kamu nggak usah kuliah yang banyak-banyak, kenceng-kenceng. Kemudian waktu SMP lulus, orang mulai berpikir SMA itu adalah salah satu tingkatan pendidikan yang harus diteruskan dengan kuliah. Makanya orang tua, nak, kamu nggak usah SMA lah, SMK aja lah, sekolah menengah kejuruan. Ya, tapi anak sekarang kan beda. Enggak mah, kan teman-temanku kan pada mau ke SMA unggulan begitu loh. Orang tua bilang, enggak lah nak, kamu berpikir orang tua punya kekuatan ekonomi, keuangan seperti apa, kamu juga berlatih menghitung. Enggak cuma mintain duit orang tua, tetapi orang tua usahanya apa, dari mana itu uang didapat, apakah ada kontribusi dari anak-anak untuk membantu itu. Selama ini, mah, opo, tolong masukin ya, saldonya kurang. Ya, jadi mau dikasih 100.000, hari itu habis. Dikasih juga 500.000, hari itu juga bisa habis sudah. Nah, anak-anak mulai berpikir bagaimana ini untuk ekonomi keluarga. Oke deh, cara membantu orang tua yang pertama harus cerdas. Ya, nanti masuk kepada wilayah prestasi, itu bisa saudara. Tetapi kan diukurnya dari kelas 1, 2, 3. Nggak langsung ujuk-ujuk 6 bulan setelah menjelang itu baru ada. Enggak, harus dari awal. Pemerintah juga pinter saudara. Kemudian, aduh saya nggak bisa bantu sama orang tua, saya suruh nguli juga nggak kuat, saya suruh kerja juga malu, saya suruh jualan ini juga nggak bisa. Orang tuaku punya materi, misalnya pembuat kue yang terbaik, tetapi masa sih sekeren saya jualan kue di sekolahan? Saya melihat ada beberapa keluarga, ya beberapa yang saya lihat itu kebanyakan dari Tionghoa. Jadi murid-murid saya pun sejak SD itu sudah bawa bahan dari rumah untuk dijual ke temannya. Anak bapak ibu begitu nggak kira-kira? Orang dibawain bontot aja nggak pernah dimakan. Ya kan, keluar setelah sekolah selesai sampai di rumah, rotinya masih ada itu. Kemudian uang jajan juga masih ada, terutama yang laki-laki ya. Itu anak kami lah, anak bapak saudara enggak tentunya. Dan waktu saya ngajar waktu itu di pos satpam itu numpuk. Kan anak itu kan nggak selalu ketika mereka berangkat terus dibawain langsung karena mungkin nggak cukup waktu ya. Akhirnya melalui mamanya, pembantunya dikasih ke satpam. Tolong Pak, yang namanya ini kelas ini nanti bilang sama dia kepada wali kelasnya bahwa ada makanan di sini. Itu kadang sampai seminggu sudah. Enggak dibuka-buka. Waduh, setelah kita buka itu sudah jadi kompos. Dan kita bikinnya mau marahin anaknya juga nggak bisa kan. Akhirnya kita ngomong sama orang tua, ya kasihan anaknya dimarahin sama orang tuanya. Dan anak-anak kan tahu saja, ini gara-gara si guru itu tuh yang ngomong-ngomong sama orang tua saya, sehingga membuat menjadi susah. Jadi anak-anakku sekalian, tetap menjadi anak-anak yang peduli kepada keluarga. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Teruna itu tanggung ya. Jadi teruna itu usia-usia dewasa muda lah begitu. Nah ternyata mimpi, penglihatan, kemudian tentang nubuat itu menjadi sebuah tuntutan rohani yang harus kita dapatkan saudara. Beberapa orang saya melihat ada tuntunan melalui mimpi saudara. Ada beberapa. Kebanyakan orang demikian itu tidak banyak mimpi, tetapi sekali mimpi 2-3 kali itu betul-betul tuntunan dari Tuhan. Nah kalau orang tukang mimpi juga susah juga ya. Wah tiap hari mimpi. Pokoknya ini nyender kemana langsung mimpi saja. Di KRL dia langsung mimpi. Ikut mobil sama temen dia langsung mimpi. Nah kita bingung, orang ini kok mimpi terus.
Jadi waktu dia bilang saya mimpi loh, ini kayaknya datang dari Tuhan. Oh belum tentu, kamu tukang mimpi. Nah ketika kita bicara kepada orang-orang yang mendapat pewahyuan itu, ternyata mereka nggak setiap hari. Jadi sesuai yang Tuhan inginkan, sesuai dengan apa yang dimaknai untuk dikasih tahu kepada kita tentang hal-hal yang akan terjadi. Kita punya tugas saudara untuk mendapatkan ini semuanya. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Di Yerusalem waktu itu adalah orang-orang yang sekitarannya itu penuh. Dan saya berpikir saudara, waktu itu ketika mereka kumpul di upper room, mereka itu mencoba untuk sembunyi, untuk tidak banyak suara yang keluar. Karena sedang mereka menantikan itu, dan waktu itu zaman yang tidak mudah. Sedang terjadi penganiayaan dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat kalau Roh Kudus bekerja, itu nggak bisa dihambat oleh situasi. Dan kebetulan itu di ruang atas, pada saat mereka sedang berdoa dan hiruk pikuk di situ, maka orang-orang sekitar Yerusalem, mereka pada penasaran. Sejak zaman dulu kalau ada berisik-berisik, orang itu penasaran, saudara. Kalau tetangga sepi, saudara diem. Kalau mulai ada prank gitu, wah itu apa Pak? Coba kita dengerin. Makanya buat orang yang rumah di yang gang sempit atau petakan maaf kata, itu sulit untuk kita bisa berdoa mengeluh kepada Tuhan. Kita doa apa dia dengar. Apalagi kalau masih sudah tembok lumayan ya. Tetapi kalau misalnya itu hanya papan, saudara nggak bisa teriak-teriak sama Tuhan di situ. Dan kemudian ketika Roh Tuhan bekerja luar biasa, ada beberapa gambaran lidah api yang betul-betul kayak gambar Monas itu digambarkan. Tetapi saya melihat ada beberapa film itu yang lidah apinya itu kayak naga yang lidah muter ke ruangan itu, saudara. Dan kemudian mereka itu kan orang Galilea semua, yang otomatis zaman dulu nggak ada kursus bahasa lain, nggak ada kebutuhannya. Dan ternyata Yerusalem sebagai pusat kota seperti DKI lah misalnya, yaitu berbagai suku ada di situ. Ketika mereka mendekat kepada ruangan itu maksud saya, dia orang berkata, loh ini kan bahasa saya, bahasa ibu saya. Kalau misalnya di situ ada orang Karo, ini kan bahasa Karo. Dia kan orang Galilea, mana bisa saya gambarkan hari ini saja. Bukan, ini kan bahasa Tegal loh. Itu kan orang-orang Galilea, masa bisa sih ngomong tentang bahasa Tegal? Dan mereka bukan ngomong lantur, saudara. Meskipun ada ayat ini mengatakan mereka itu mungkin lagi begini kali. Jadi mereka bisa berbahasa, berarti roh orang Tegal itu, roh mati orang Karo itu, roh mati orang Medan itu, roh mati orang Kupang itu. Tetapi Tuhan tunjukkan luar biasa. Jadi setiap pergerakan di dalam kemuliaan Tuhan selalu ada fenomena yang terjadi seperti itu. Jadi saudara, fenomena Pentakosta, saat Pentakosta ada fenomena yang pertama adalah suara, ayat 2. Kemudian ada penglihatan yang mereka bisa temukan, dan ada perkataan. Fenomena suara nyata saat ada bunyi seperti tiupan angin keras. Kalau kita nyalain kipas, itu kedengeran suara kipasnya. Dan Bapak Ibu Saudara punya rambut itu akan bergoyang-goyang. Kalau punya sanggul bisa copot. Tetapi waktu itu ada suara angin keras, tetapi tidak terlihat. Hanya ada suara, saudara. Ada di beberapa fenomena tentang Pentakosta api, Tuhan itu betul-betul menyambar mimbar keramik yang begitu luar biasa. Itu bisa pecah, saudara, oleh karena hadirnya Tuhan. Kita rindu mengalami seperti itu, saudara. Kita jangan diem-diem baik, yang artinya pada saat Pentakosta ya begitu saja sudahlah, seperti hari-hari yang lalu. Kita harus terus, saudara, untuk mengembangkan tentang ini semuanya. Angin adalah simbol Roh Kudus, simbol kuasa atau hidup. Terpisah dari Roh Kudus akan membuat manusia mati rohani dan tak dapat dilahirkan kembali untuk menjadi anggota keluarga Allah. Jadi metre untuk menjadi keluarga Allah adalah bukan KTP, saudara.
bukan sekedar kakak, tetapi meterai Roh Kudus. Orang nggak bisa bohong. Kalau sekarang orang masih bisa bohong, saudara. Pak, saya zonanya di sini loh Pak. Saya mau masukin anak ke sekolah ini. Buktinya apa? Ini. Saya punya kakak. Ini yang teratas siapa? Itu kakek. Kemudian nenek, kemudian ini cucunya ini ada di bawah. Setelah dicek ke kelurahan, kok baru 2 hari ya masuknya. Bisa begitu kan? Tetapi kalau roh Tuhan yang Maha Tahu, tanda orang menjadi keluarga Allah adalah Roh Kudus dalam hatinya. Dan itu nggak bisa ditipu-tipu, saudara. Makanya mintalah Roh Kudus supaya dalam setiap hati kita, saudara. Fenomena yang kedua adalah dapat dilihat, yaitu lidah api yang bertebaran dan hingga pada orang-orang itu. Suatu saat waktu saya ada di kuliahan teologi, saya diajak oleh teman saya ke Wisma Garuda. Gak tahu Wisma Garuda masih ada nggak itu. Ada persekutuan di atas sana itu. Dia bilang, Git, kamu akan melihat loh bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Semua orang, saudara, kayak mendapat penglihatan. Jadi semua orang ngomong begitu loh. Pengurusnya ngomong bahwa sini ada seperti asap, awan, seperti itu. Yang ngeri-ngeri sedap lah. Ini benar atau enggak? Fenomena itu terjadi betul atau tidak? Karena ada penyesatan juga terjadi seperti itu. Makanya saudara, bahasa roh kemudian penglihatan-penglihatan kita enggak populerkan dalam setiap pertemuan ada itu. Lama-lama sesuatu yang sakral enggak sakral lagi. Betul enggak kira-kira? Setiap ibu ini ngomong tentang suara Tuhan. Ketemu lagi waktu berkunjung ngomong tentang suara Tuhan. Waktu saya sedang belanja kepada warung ngomong tentang suara Tuhan. Ini kita mikirnya suara Tuhan atau lu yang buat? Betul nggak sih? Kadang anak muda, Tuhan bicara sama saya, kamu harus menjadi pacarku. Kemudian si gadis itu jadi ketakutan. Dan dia bilang sama mamanya, ada pengurus anak muda yang bilang seperti ini. Katanya suara Tuhan. Untungnya orang tuanya bijaksana. Nah, biasanya suara Tuhan itu ada konfirmasi. Enggak cuma dianya saja, tetapi orang tersebut juga memiliki pengalaman yang sama. Makanya orang tidak boleh langsung klaim bahwa itu adalah suara Tuhan untuk semuanya. Kadang-kadang kita diem. Tuhan kok bicara tentang itu ya. Akhirnya kita ngobrol, Bu, bagaimana keadaannya? Ya begini Pak Pendeta, saya tuh ngalamin ada beberapa masalah yang tidak semua orang tahu. Saya pengen memang Tuhan yang campur tangan. Kemudian Pak Pendeta bilang, apakah ini masalahmu, Bu? Oh iya Pak, Bapak kok tahu? Saya sebenarnya udah agak lama tahu tentang ini. Tetapi saya gak mudah untuk ngomong tersebut. Takutnya saya jadi dukun rohani, dukun Kristen jadinya. Jadi membuat saya hambat, saya butuh konfirmasi. Ketika dia bicara kepada anaknya, keluarganya, oh iya betul. Memang ini pesan, impresi daripada Roh Kudus. Ya udah Bu, kita sama-sama berdoa ya. Saya percaya kalau Tuhan sudah kasih pewahyuan, pasti Tuhan akan arahkan kita kepada kemuliaan berikutnya. Mari Pak. Makanya saudara, kita harus hati-hati betul untuk menjaga ini semuanya. Roh Kudus bekerja, tetapi harus dilakukan secara bijaksana. Pada waktu di upper room itu agak beda saudara. Orang-orang sekitar itu membutuhkan penubuhan daripada roh Tuhan bekerja dengan cara mereka mengetahui bahwa bahasaku dibahasakan sama dia yang bukan orang satu kampung sama saya. Dan saya melihat Alkitab tidak terus-terusan melakukan itu. Artinya waktu itu dibutuhkan orang Yerusalem karena waktu itu orang begitu sangat tahu persis Yesus itu dari mana. Anaknya Yusuf si tukang kayu. Itu sulit saudara. Misalnya muncul dari sini baik saudara, kemudian bisa tiba-tiba seseorang yang kita kenal dia memberikan salam bahwa saya itu datang dari Tuhan.
kemudian saya mendapatkan mimpi-mimpi. Kemudian banyak kan guru-guru spiritual yang muncul. Dulu ada yang Eden gitu ya, mulai muncul. Kemudian ada di Jawa Barat itu yang sudah meninggal tuh siapa tuh, yang dia punya deket sama Pak Soekarno dan sebagainya. Kemudian ada juga dari India, berbagai bangsa selalu muncul sosok seperti ini. Kemudian orang-orang Kristen mengkategorikan apakah itu antikris. Makanya ketua sinode kita sering sekali memberikan pengarahan apa yang terjadi. Antikris itu bagaimana munculnya, seperti apa. Firman Tuhan sudah mengatakan, apakah terjadinya Israel perang dengan negara lain akan memicu perang dunia ketiga. Secara gambaran Alkitab itu sudah dibedah semuanya. Enggak, jangan asal mudah percaya, saudara. Kita harus pinter dalam hal ini, saudara. Bagi orang Yahudi, api adalah tanda kehadiran ilahi. Alkitab menyatakan bahwa Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api Pentakus sudah menyala. Api Pentakus tak menyala. Api, 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 api Pentakosta. Nah saudara, anak-anak kecil bingung. Itu orang di bawah ngomong, nyanyi, opa api, 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 apa sih? Apa ada api yang kemarin di situ itu ya? Tetapi saudara, karena wujudnya tuh memang seperti itu. Waktu Musa mendapatkan penglihatan bahwa Allah hadir juga dengan api. Kemudian ada tiang api, ada tiang awan juga. Jadi Tuhan ingin memberikan presentasinya kepada umat manusia. Itu kesulitan saudara, karena orang keturunan manusia sudah kadung jatuh dalam dosa. Akhirnya Tuhan yang asli itu tidak bisa dilihat. Gak bisa, cuma melalui suara, melalui bentukan. Dan kadang-kadang Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Seperti, bukan berarti, kita piara merpati yuk, supaya Roh Kudus penuh di dalam atap rumah kita, malah kotor saudara. Saya pernah piara merpati, kotorannya di mana-mana saudara. Ya, enggak, itu adalah perlambang yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Dan saya percaya bahwa kesembuhan itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan hadir. Dan saudara dilepaskan dari masalah adalah hanya menunjukkan, disebutnya tanda-tanda. Tanda itu adalah untuk menunjukkan sesuatu. Ketika saudara mau ke Bandung, ada marka itu kan, di tol itu kan. Apakah saudara menyebut Bandung? Kan ada tuh, misalnya 95 km lagi. Kita bilang sama anak, nak, tuh lihat Bandung, udah nyampe. Anaknya lebih pintar, Pak, itu lihat tuh 95 kilo lagi. Tuh enggak? Kalau ada di pramuka, apakah nanti masih ada pramuka lagi atau enggak? Kalau dulu kita di hutan itu suka potes. Ya kalau anjing memang ada tanda, ketika dia mau pergi dia selalu kencing di situ supaya dia mencium gitu ya. Nah, itu dipotes. Kemudian ada tanda-tanda lagi. Ya. Nah, tanda itu adalah bukan sepenuhnya dia. Jadi kalau orang sudah percaya Yesus Kristus sang penyembuh, gak perlu cari para pendeta yang punya urapan khusus, yang dia ketika gitu langsung jatuh semuanya. Saudara cari-cari yang seperti itu. Dan kita itu harus sehat saja lah. Kita ada di sebuah gereja lokal yang bertumbuh sama-sama. Waktu susah kita ada, waktu kita senang kita ada. Waktu ada makanan, ya kita bersyukur ada. Waktu enggak ada, ya kita puasa sama-sama, kan enak saudara. Betul enggak? Jadi kalau orang mencari yang ada apanya, itu agak repot saudara. Jadi para gembala pusing 7 keliling di Jabodetabek ini saudara. Karena terlihat ada beberapa jemaat yang memang ada di beberapa tempat. Jadi gembala A bilang, jemaat itu enggak ada. Oh iya, dia ada di gereja B. Kemudian gembala gereja B juga begitu. Oh dia enggak ada di kita. Oh mungkin di gereja A. Ujung-ujungnya di rumah saudara. Kita enggak terdetek seperti itu, enggak sehat saudara.
Tetapi kalau saudara tekun di gereja lokal, oh dia sedang nggak ada Pak karena dia sedang di luar kota, dia sedang sakit, dia sedang sip, dia sedang mengolah waktunya untuk keluarga. Kita akan tahu saudara. Tetapi kalau orang seperti jajan ke restoran, kita nggak bisa menghakimi dan nggak bisa menanyakan itu dengan terus terang. Makanya orang-orang sana juga bilang, Pak Sigit, memang kalau kita nggak ibadah, memang gereja cuma satu-satunya, cuma S56 saja. Kita akan sulit lagi untuk menggembalakan itu. Jadi saya berharap saudara bertahanlah untuk tetap tekun. Beribadah, nanti dilanjutkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Anak-anakku, generasi muda, jangan kamu takut untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan kasihan, tetapi bagaimana Bang Oto terus mengolah itu. Ya kita seneng sih kalau misalnya dia itu WL terus gitu ya. Wah kita berapi-api saudara. Tetapi lama-lama Bang Oto juga ngurusin yang lain. Betul kan? Sebentar lagi istrinya mau melahirkan. Apakah saudara sering bertanya kepada dia, Kak Putri, kapan lahirnya? Mau lahir di mana? Normal atau sesar? Bang Oto juga punya acara khusus untuk keluarganya. Saya berharap saudara jangan takut-takut. Tetapi kadang-kadang saya berpikir, kenapa ada ketakutan seperti itu? Karena memang roh kita belum membara, saudara. Orang itu kalau punya sesuatu, dia pengen membagikan sesuatu. Saya percaya. Saudara punya kesaksian yang indah bersama Tuhan. Saudara pengen ada komsel lagi. Saya pengen kasih informasi kesaksian saya kepada orang lain. Saudara udah antusias. Ketika saudara di hari-hari saudara misalnya menyembah kepada Tuhan, kemudian ada lagu yang begitu enak. Saudara berpikir, aduh kapan saya WL? Kapan saya WL? Pasti begitu. Kenapa nggak ada gairah itu, saudara? Gitu loh. Makanya saya bilang bahwa para pelayan Tuhan itu tidak cuma status waktu engkau melayani. Waktu ada rosternya. Tetapi setiap hari kita adalah pelayan Tuhan. Setiap hari harus mengembangkan lagu-lagu yang enak di medley itu yang mana. Itu harus muncul bukan tiba-tiba. Bukan karena usulan. Kadang-kadang kami juga mengusulkan lagu tertentu. Tetapi harus muncul daripada ini pernah saya praktekkan. Jadi yang kita showkan di sini, kita tampilkan di sini adalah wujud daripada apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Itu kalau menurut saya yang membuat orang menggebu-gebu luar biasa. Kalau tidak ada di sini, apa yang kita akan kasih kita juga bingung. Ada juga orang yang sudah dijadwal sama Bang Oto tanpa konfirmasi, kadang-kadang bisa marah. Kenapa nggak ngomong dulu sama saya? Saya bisa atau enggaknya? Emangnya lu bos? Bang Oto kan berpikirnya seperti itu. Kita tahu kok sedikit tahulah mana yang kuliah, mana yang kerja, yang mana yang lagi sekolah dan kemudian yang sedang mencari pekerjaan. Kita agak tahulah di sini, kita semuanya terbuka. Saudara bisa bayangkan nggak gereja-gereja yang besar? Yang mereka pelayan Tuhan itu dia bisa latihan di hari biasa. Mereka harus datang jam 4 pagi. Karena ibadahnya jam 5, saudara. Dan mereka berlatih di situ dan profesional. Karena para pelayan itu tidak cuma latihan, tetapi mereka make up-an juga. Ada beberapa sesi itu yang mereka menggunakan, kok di Jawa itu arenanya adalah lagu-lagu tradisional Jawa, pakai langkon, pakai jari, pakai apa begitu. Kalau saya lihat di daerah Medan Plaza itu ada namanya Batak Bermazmur. Pakaian daerah itu lebih sulit, saudara. Dan dandannya juga lebih mahal, toh. Kok dandan biasa itu nggak nyampe 100.000. Tetapi mereka mesti pakai ini, belum nanti dari pagi mesti dandan semuanya. Dan kemudian sampai ngantuk-ngantuk begitu, belum lagi bicara, aduh Pak, kok sudah belebetan kayak gini, bagaimana kalau saya mau kencing? Nah makanya para pelayan Tuhan profesional nggak boleh suka kencing, saudara. Dikit-dikit kencing, dikit-dikit kencing. Maaf bapak-bapak ibu,
Saudara bukan pelayan, saudara masih aman. Kalau orang tukang kencing susah, saudara. Iya kan? Udah gitu tukang minum pasti tukang kencing. Aduh, itu lebih berjuang lagi, saudara. Kita lanjutlah ya. Kemudian di dalam fenomena yang ketiga adalah perkataan. Kata-kata adalah hal biasa bagi manusia tidak istimewa. Namun Pentakosta memperlihatkan bahwa kata-kata bisa berada di atas fakta natural. Karunia berbicara dalam bahasa lain adalah efek pertama Pentakosta. Saudara pengen belajar bahasa lain nggak? Saya ada di Tanah Sunda, di Bandung itu kurang lebih 4 tahun. Ngomong bahasa Sunda nggak bisa-bisa. Karena ketemunya Pak Joko, ketemu Pak Pinuji, Jawa-Jawa lagi. Ya, ada yang Chinese, ada misalnya Koyanto gitu, Kopi terus. Ngomongnya Jawa juga karena Chinese dari Jawa. Yang ngomong ceban tuh cemban. Iya. Saya apalagi Semarang, Surabaya, Purwokerto, Jawanya kental, saudara. Setelah dia di video call, sipit banget ya, tapi ngomongnya Jawa banget. Nggak bisa-bisa, saudara. Sampai di sini, ketemu sama orang Batak-Batak semua. Habis itu teman saya, Pak Gembala di Bogor itu, dia orang Batak. Pak Sigit tolong saya, Pak. Bapak suaranya bagus, Pak. Enggak lah Pak Sigit, saya pikir selain aransemen bisa nyanyikan lagu Batak dengan baik. Menurut saya kurang baik, saudara. Ya, maafkan saya lidah Jawa. Jadi tetap aja mendoknya ada. Nah, kalau saya melihat juga orang Batak ngomong Jawa juga mendoknya beda. Ojo lali. Apa itu ojo lali? Kami nggak protes, iya kan? Namanya aja Yohanes Sigit Pawarto. Pak Warto itu bukan hutawuruk. Jadi wajar-wajar saja, ya sudahlah Pak, saya membantu Bapak. Oke, saya buat aransemen sekalian saya bantu vokalnya. Jadi saya ini orang apa kadang susah. Orang Jawa juga kadang-kadang saya kemarin setel lagu-lagu Jawa, ada yang seneng. Tapi saya ingat lagi, oh iya, kita kumpulan para orang-orang Batak ini. Saya ulang lagi ke ada Natalis Trio tuh ya, yang bagus, saya setel lagi di situ. Saudara, tetapi itulah keindahan di GBS 56. Kita mencoba bahwa semua suku adalah punyanya Tuhan. Amin. Kerumunan orang saat itu berasal dari berbagai bangsa. Mereka menggunakan bahasa dan dialek berbeda. Fenomena ini disadari ketika para rasul mulai berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami para pendatang. Namun fenomena ini bersifat temporer. Allah memberi karunia ini secara khusus untuk kepentingan yang Yahudi, orang Yahudi yang belum percaya pada saat itu. Jadi Roh Kudus tidak hantam kromo, tetapi Roh Kudus itu selalu tujuan yang spesifik di hari tertentu, di momen tertentu, di abad tertentu, di kelompok tertentu. Roh Kudus bekerja di situ. Puji Tuhan, Gereja Bethel Indonesia itu adalah gereja yang sangat mengunggah namanya kearifan lokal. Sudah melihat di Medan Plaza, Batak Bermasmur muncul. Kemudian di Jawa ada GPI-GPI yang mengunggah gamelan dan sebagainya. Kemudian ada di Toraja yang mereka mengunggah untuk itu. Makanya GPI berkembang lebih cepat karena mereka bisa merangkul banyak orang. Tetapi kalau melihat GPI modern di Jakarta ini, mereka modern sekali. Bahkan kita melihat ini para pendetanya yang mana, yang pendeta yang mana, yang bukan yang mana. Kok pakai jin kemudian pakai ini saja kaos kemudian pakai itu. Dan itu sudah merasuk, saudara. Makanya waktu sinode itu bisa protes tuh bapak-bapak pendeta yang ada di luar daerah. Kami pantang loh untuk tidak menggunakan batik, tidak menggunakan dasi, itu pantang loh. Kok di daerah itu. Di bapak-bapak di sini di kota masih bisa. Mereka melakukan ibadahnya dengan cara kayak konser, saudara. Lampunya di mana-mana. Makanya Alkitab kayak gini nggak laku. Gimana bacanya? Ini lampunya kurang terang. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Nah, GPI di skala wilayah itu selalu merangkul. Oke, yang pengen pengajaran ada tuh. Pak Sigit itu suka pengajaran tuh. Yang pujian penyembahan ada itu. Khotbah dikit nyanyi.
khotbah dikit nyanyi. Ada juga yang penginjilan. Jadi khotbahnya membara, berapi-api terus, tumpang tangan ke jemaat seluruhnya. Itu ada, semua GBI ada. Kalau saudara melihat di luar sinode GBI, mereka itu pakem. Katolik ya begitu, GKI ya begitu, GKJ ya begitu. GBI ini saudara begitu sangat, makanya disebut gereja bebas sama mereka itu, karena apa-apa bisa, boleh, silahkan. Di sana mencari dengan dana menggunakan kalender, ada yang menggunakan jual kolam lele juga ada. Jadi jemaat kita punya tanah luas, kita bikin kolam, dan kemudian jemaat silahkan tabur benih di situ. Setiap mau Natal atau setiap kita membutuhkan dana, kita pakai itu. Yuk kita panen sama-sama jemaat, kita jual ke pasar sebelah. Ada itu saudara. Kemudian juga kita membangun rumah-rumah ibadah di Papua, yang mereka itu kasihan, ada beberapa yang diunggah sama Pak Rubin itu. Jadi mereka itu di Honai saudara. Di Honai itu segala macam bisa masuk. Waktu lagi penyembahan babi lewat, tapi bukan babi ngepet saudara. Dan ada juga anjing yang lewat. Kemudian Bapak selalu rusuh, ini orang mau khotbah dirusuhin sama itu. Kemudian tergeraklah para donatur ngumpul. Kemudian kita buatkan di daerah Papua itu untuk gereja yang betul-betul gereja namanya. Nah akhirnya dibangun situ dan begitu luas. Dan yang aslinya itu tidak dirobohkan. Jadi gembala itu bilang, Pak, ini kenangan Pak. Ini nggak boleh diapa-apain. Ini adalah sejarah GBI kita di sini. Tetap saja ada di situ. Tetapi sebelahnya itu gedung yang begitu lebar dan juga mewah. Dan kemudian dia saksikan, Pak, ketika sudah dibangun, jemaat kami semakin banyak. Semakin banyak orang antusias. Ya saudara. Saudara, kita bisa melihat itu, dan itu pengembangan yang luar biasa. Di Kalimantan, kadang orang mesti membangun sebuah tempat itu kan nggak bisa jalan darat saudara. Saudara, jalan darat itu akan melewati hutan-hutan, dan hutan Kalimantan kata kakak saya itu serem. Saudara nggak pernah ke Kalimantan kan? Jadi sepanjang anak-anak teologia penginjilan itu, sepanjang dia lewatin jalur hutan itu selalu ada suara-suara. Bukan suara monyet, suara katak, bukan. Ada suara lain di situ. Dan mereka dari takut sampai, ya kalau namanya udah di situ takut, mau ke belakang ya jauh, ke depan juga sama. Akhirnya mereka lama-lama berani. Dan mereka akhirnya disumbanglah oleh dari BPP itu, dari pihak PIMISI itu dengan perahu boot. Dan saya berpikir perahu boot itu, kakak saya sering gini, Git, sekali-kali lah ke Kalimantan. Loh sekarang itu bandaranya udah deket loh. Itu tolnya udah keren tuh. Saya berpikirnya, kamu dari gereja ke sekolah teologi sama ke jemaat itu naik apa? Naik sampan. Sampan itu saudara cuma berapa senti saja dari air itu saudara. Saya suka melihat tayangan YouTube yang mancing dulu di Kalimantan. Jadi mereka itu betul-betul ya tipis sama air itu. Terakhir saya melihat anak-anak SMA, SMP, itu mereka menuju ke sekolahnya itu mesti naik sampan. Dan itu begitu mepet. Coba kalau istri saya ajak, aduh saudara, bisa teriak-teriak saudara. Aduh kak, kapan ya? Saya pengen sebenarnya untuk melihat itu. Ya udah, kabarnya aja lah baik. Jadi serem saudara di sana itu. Apalagi kakak saya sempat ngalamin di mana adanya perang Dayak Madura itu. Wah, jemaat juga ada yang ikut. Pak, doakan kami ya Pak, supaya kami perang dengan menang. Orang Dayak itu saudara penciumannya tajam. Dan ada beberapa sesi waktu perang saja itu orang baru keluar. Yang namanya makhluk-makhluk itu. Makanya ada beberapa waktu ya kepala suku tertentu di Kalimantan baru muncul ketika dipanggil. Suatu kali Pak almarhum Daniel, dia pernah cerita. Waktu dia masuk penginjilan ke Kalimantan, dia bilang itu punya pengalaman yang luar biasa. Waktu dia masuk, itu ada orang suku yang pakaiannya lengkap. Kemudian dia menyambut dia, kemudian dikasih suguhan apa-apa.
Nah, dia baru cerita ketika dia mulai pulang keluar dari kampung itu, ngobrol sama pos satpam di situ. Dia ceritakan itu. Langsung ngeri itu orang itu. Pak, nggak sembarangan loh orang bisa ketemu sama sosok gaib itu. Gaib ya? Saya berpikir nggak gaib. Karena orang yang dengan pakaian yang ada tradisional itu dan banyak orang bisa ketemu sama orang biasa, itu berarti Bapak sakti, Pak. Pak Daniel pendeta itu dianggapnya sebagai orang yang sakti, yang bisa masuk ke kampung itu, saudara. Karena riwayatnya kalau sudah ketemu kayak gitu disuguhin apa, mungkin pulang tinggal nama. Kalau pulang, kalau enggak ya hilang saja begitu. Jadi di perkampungan itu nggak macam-macam, saudara. Semua saya di Kalimantan, mau di Sumatera, mau di Kupang, mau di Manado, semuanya sama, Pak. Mengandung namanya intimidasi kuasa gelap. Hari Pentakosta merupakan hari dimulainya penggenapan janji Kristus kepada para muridnya. Sesaat sebelum kenaikannya janji itu adalah bahwa mereka akan menerima kuasa yang untuk melaksanakan misi yang mereka emban darinya, yaitu amanat agung. Penggenapan itu mulai dengan turunnya Roh Kudus ke atas para murid sehingga mereka mengalami kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, belajar dari Pentakosta ini yang pertama adalah mereka mendapatkan karunia berkata-kata di dalam berbagai bahasa asing. Saat itu, hari raya Pentakosta menurut tradisi PL, semua orang Yahudi baik yang Palestina maupun yang dari luar Palestina berkumpul merayakannya di Yerusalem. Orang-orang Yahudi non-Palestina masing-masing memiliki bahasa menurut daerah tempat tinggal mereka. Orang-orang Yahudi inilah yang menjadi saksi para rasul, bisa berbicara kepada mereka dalam bahasa mereka masing-masing. Memang beberapa orang yang mendengarkan hal itu mencemooh para rasul sebagai sedang mabuk sehingga mengoceh tidak karuan. Sangat mungkin para pencemooh itu berasal dari Palestina sehingga tidak mengerti bahasa-bahasa non-Palestina. Yang kedua, para murid mendapatkan keberanian untuk berkata-kata di depan publik. Sebenarnya mereka berkumpul di satu tempat saja di sebuah rumah yang namanya upper room. Namun saat Roh Kudus mengurapi mereka, mereka keluar dan berbicara di tengah-tengah kerumunan orang Yahudi yang sedang beribadah di sekitar Bait Allah, padahal mereka orang Galilea. Saya bayangkan ketakutan manusia tetap ada. Di zaman itu pun juga ketakutan ada. Tetapi saya melihat bagaimana kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus yang hinggap di atas mereka, membuat mereka sanggup untuk keluar dari ruangan itu kemudian berbicara kepada orang-orang banyak di situ. Saya pikir siapapun kita ada ketakutan untuk berbicara tentang Kristus. Dan kita membutuhkan Roh Tuhan. Ya. Bagaimana kita merayakan Pentakosta yang terakhir, saudara? Yang pertama adalah dengan menaikkan syukur atas kuasa Roh yang menaungi gereja dan orang percaya. Yang kedua, dengan memperlengkapi dan mengutus orang percaya untuk pergi ke seluruh dunia membawa berita Injil itu, mulai dari kita sendiri. Kemudian kita mungkin Tuhan sedang menggerakkan hati kita untuk menyerahkan diri, memenuhi panggilannya. Dan kita tidak boleh menunda itu, saudara. Ada 3 ayat yang saya kasih di sini. Bagaimana praktisnya? Ini saudara mungkin berpikir, bagaimana ya Pak? Kita mengabarkan Injil kepada orang lain, bagaimana caranya? Yang pertama, waktu kita. Kita udah berkutat di keluarga itu sudah susah. Untuk bisa keluar menginjil apalagi. 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati. Jadi buku kehidupan yang bisa dibaca oleh semua orang itu adalah kita. Kita harus menjadi buku kehidupan. Ada orang disebutnya perpustakaan berjalan. Jadi tanya apapun, dia pasti bisa jawab. Kayak perpustakaan berjalan. Dan kita itu adalah suratan Kristus yang berjalan. Semoga dengan perjalanan hidup kita, orang mengenal kita sebagai anak Tuhan, yang setia tentunya. Bagaimana orang bicara tentang kesetiaan kepada kita, kalau kita sendiri praktisnya tidak setia atau kurang setia. Orang berpikir setiap minggu orang itu kok ada di rumah, katanya Kristen. Tetangga satunya bilang, enggak, mungkin dia
ibadahnya di siang atau di malam. Enggak kok. Saya tetangga dekat kan, dari pagi sampai malam dia di rumah aja kok. Kita nggak bisa jadi saksi, saudara. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebagai garam dan terang dunia, garam adalah mempengaruhi orang lain. Bersyukur saudara sekalian, jangan selalu ada di komunitas yang Kristen terus. Saudara udah di Kristen sekolah minggu, sekolah Kristen dari TK sampai SMA, kuliah. Kemudian sudah bekerja di khusus orang-orang Kristen semuanya. Bagaimana kita bisa menggarami orang lain? Bersyukurlah ketika saudara di bengkel, semua agama mengenal saudara. Dan saudara bisa berbagi kasih kepada dia, berbagi berkat kepada dia. Itu adalah menjadi pengaruh buat mereka. Dan tidak mungkin saudara kita akan sembunyikan identitas kita. Karena yang paling terdeteksi itu adalah orang Kristen. Waktu kami sedang mencari kontrakan saudara, waktu itu ya, kami telepon, melalui istri saya telepon, ini ada catatan. Maaf ya Bu, di komplek kami tidak terima orang Kristen. Waduh saudara. Si ibu itu kok tahu ya kalau kita Kristen? Mungkin bahasa kita. Dan ada beberapa tempat itu yang sudah perumahannya bukan umum lagi, sudah perumahan khusus mereka. Makanya para donatur, para pengusaha Kristen waktu dikumpulin, Pak Ibu, tolonglah kalian itu kalau ada lahan langsung beli. Jangan sampai yang membeli orang Arab, sampai tol pun MBZ tuh orang Arab yang bikin, saudara. Nah kemudian ada lokasi yang begitu luas, akhirnya pihak luar dari sana yang membeli untuk pondok pesantren misalnya. Dan kita bertanya orang-orang Kristen di mana? Dan kadang-kadang orang yang Kristen sendiri pengen menjualnya bukan kepada orang Kristen, kepada orang lain. Dan mereka itu punya tim, saudara, yang bisa mencari lokasi-lokasi mana yang kita akan hijaukan, saudara. Makanya Depok ini yang relatif aman adalah Pancoran Emas. Saudara jangan berpikir Pak Sigit, kita buat gereja apa di sekitaran Pak Anton itu loh, dekat Tugu itu, susah Pak. Di situ ada gereja yang sudah puluhan tahun saja yang berdiri. Mau membangun gereja aja sudah susah. Jadi urusannya bukan masalah nggak ada dana lagi, tetapi izinnya susah. Jadi kita udah masukin sekian kurang, sekian kurang. Dalam arti sudah 10 kali kita kasih porsekot. Itu kalau membangun sudah bisa itu. Nah kita itu dua, saudara. Yang pertama izinnya susah, yang kedua nggak ada uangnya. Itu lipat-lipat, saudara. Makanya saya sebagai gembala, mari cintai yang ada, saudara. Banyak teman-teman kita yang menyewa ruko itu lebih sempit, mungkin 4 kali 8 lah. Itu lebih sempit, nggak bisa gang seperti ini. Makanya waktu zaman corona itu mereka kesusahan. Pak, kalau kita ikutin ala pemerintah yang 1,5 meter itu bangkunya, kita cuma 10 orang di ruko itu. Mana mungkin 10 kali ibadah untuk menampung semua jemaat. Saya berpikir kita bersyukur sajalah yang ada. Ya kadang-kadang listrik juga suka mati. Kita mati.